Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di pembahasan kali ini kita akan bahas tentang perubahan materi. Nah, nanti di perubahan materi ini kita akan pelajari mengenai materi dan klasifikasinya. Kemudian ada macam-macam materi, kemudian nanti ada perubahan materi ya. Oke, kita bahas dulu yang pertama yaitu tentang definisi dari materi. Nah, materi itu sendiri didefinisikan sebagai segala hal yang menempati ruang dan memiliki massa. Nah, jadi segala sesuatu yang bisa menempati ruang dan memiliki massa itu disebut materi. Contoh dari materi itu apa? Nah, contoh dari materi itu ya misalnya tubuh kita sendiri, ada meja, ada kursi, dan segala macam yang ada di dunia ini disebut dengan materi. Nah, kemudian materi itu ada wujudnya. Nah, mungkin kamu juga sudah pernah belajar waktu di SMP ya mengenai wujud-wujud materi. Nah, wujud materi ini ada tiga. Yang pertama berbentuk padat. Yang kedua berbentuk cair dan yang ketiga yaitu adalah gas. Nah, ya, jadi berdasarkan wujudnya materi dikelompokkan menjadi tiga ya. Oke, kita bahas dulu yang pertama yaitu adalah zat padat ya, yang berbentuk padat. Nah, zat padat itu contohnya apa? Nah, tadi yang udah saya bilang ya, ada kursi, ada meja, ada lemari dan segala macam itu kan bentuknya padat ya. Nah, contoh dari zat padat ini memiliki beberapa ciri-ciri atau beberapa sifat ya. Yang pertama, zat padat memiliki partikel yang dapat menempati posisi pada tepat. Partikel zat padat disebut dengan kristal bila tersusun secara teratur dan bila susunannya tidak teratur maka disebut dengan amorf. Ya, yang kedua, gaya tarik menarik antar partikelnya sangat kuat. Yang ketiga, partikel zat padat hanya bergetar di sekitar posisi tetapnya. Hal ini yang menyebabkan volume dan bentuk zat padat ini tidak mudah berubah. Nanti berbeda sama wujud cair dan gas. Kalau padat ini dia tidak berubah ya volumenya ya. Jadi dia jika misalnya bentuknya kotak ya bakal kotak. Walaupun dipindahin dimanapun wujudnya bentuknya akan tetap sama. Nah, kenapa? Karena dia mempunyai gaya antar partikel yang sangat kuat sehingga ketika gaya antar partikelnya sangat kuat dia tidak mudah berubah bentuk ya karena partikel penyusunnya antara satu dengan yang lainnya berikatan sangat kuat jadi dia tidak mudah berubah bentuk. Oke, yang selanjutnya yaitu adalah zat cair. Nah, zat cair ini kamu sudah tahu contohnya ya. Nah, contohnya ada air, ada minyak, dan segala macam ya. Nah, zat cair ini memiliki sifat yang pertama, partikel dari zat cair berada di posisi yang agak berjauhan. Nah, berbeda sama zat padat. Kalau zat padat tadi susunan partikelnya sangat rapat sehingga membentuk ikatan yang kuat. Tapi kalau untuk partikel zat cair ini dia posisinya agak berjauhan ya. Terus yang kedua, lanjut lagi. Jarak antar partikel yang tetap menyebabkan zat cair mempunyai volume yang tetap. Yang ketiga, gerakan partikel yang lincah dan dapat berpindah posisi menyebabkan zat cair dapat mengalir dan menyebabkan bentuk zat cair selalu mengikuti bentuk wadahnya. Karena jarak antar partikel ini berjauhan, nah maka si zat padat ini dia bentuknya bisa berubah-ubah sesuai dengan wadahnya ya. Jadi misalnya kita punya air, kita taruh di wadah yang bulat, maka dia akan berubah bentuknya menjadi bulat. Nah, kalau misalnya kita pindahkan ke dalam wadah yang berbentuk kotak, maka dia juga akan mengikuti bentuknya menjadi kotak. Nah, jadi karena memang posisi partikelnya ini jaraknya lebih berjauhan dibandingkan zat padat tadi, maka dia akan selalu berubah-ubah bentuknya. Oke, yang ketiga yaitu adalah gas. Nah, gas ini contohnya apa? Contohnya ada gas oksigen, ada gas karbon dioksida, ada gas karbon monoksida,
dan lain-lain ya. Nah, gas ini memiliki sifat yang pertama, jarak dari partikel-partikel ini tidak tetap dan berubah-ubah. Yang kedua, gaya tarik-menarik antar partikelnya ini hampir tidak ada. Yang ketiga, gerakan antar partikel paling bebas bila dibandingkan dengan zat padat dan cair. Nah, tadi kalau zat padat itu karena dia jarak antar partikelnya dekat, maka dia gaya tariknya juga akan semakin kuat. Kemudian kedua, zat cair karena dia jarak partikelnya agak berjauhan, maka gaya tariknya ini hampir melemah. Yang ketiga, gas gaya tariknya ini hampir tidak ada karena memang jarak antar partikelnya ini sangat jauh ya. Nah, saya analogikan seperti ini. Ketika misalnya kamu dekat dengan teman kamu, maka jika kamu ingin menarik dia itu gaya tariknya akan kuat. Nah, ketika teman kamu dijauhkan sedikit aja, maka gaya tariknya juga akan lebih melemah. Nah, ketika misalnya dia jaraknya sangat jauh, maka gaya tariknya pun mungkin akan lemah atau mungkin hampir tidak ada. Nah, itu contoh dari gas, contoh dari padat, cair. Kalau zat padat kita bisa melihat bentuknya ya. Zat cair juga kita bisa melihat bentuknya, tapi kalau gas ini kita tidak bisa melihat dengan kasat mata bentuknya ya. Nah, karena itu tadi karena jarak partikelnya jauh, makanya dia tidak bisa gaya tarikannya juga melemah, jadi bentuknya kita tidak bisa melihat secara real dengan kasat mata. Gitu. Oke, lanjut. Yang kedua yaitu adalah sifat-sifat materi. Nah, sifat materi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada sifat fisika, yang kedua ini ada sifat kimia. Nah, sifat fisika itu adalah sifat yang berhubungan dengan jumlah dan ukuran zat yang memperhatikan wujud zat, warna, bau, titik leleh, titik didih, massa jenis, kekerasan, kelarutan, kekeruhan, kemagnetan, dan kekentalan. Nah, jadi dia yang berhubungan dengan jumlah dan ukuran zatnya ya. Ada misalnya dari warnanya, ada dari baunya, titik leleh, ada titik didih. Apa itu titik leleh? Titik titik leleh itu adalah suhu di mana terjadi perubahan wujud ketika dia menjadi lelehan ya, dari padatan menjadi lelehan atau cairan. Sama titik didih itu perubahan wujud di mana dia cairan berubah menjadi gas. Nah, jadi suhu di mana dia berubah menjadi gas dari cairan. Kemudian ada massa jenis. Massa jenis itu adalah massa dibagi volume, kemudian kekerasan, kelarutan, kekeruhan, kemagnetan, dan kekentalan. Nah, itu adalah sifat-sifat fisika. Nah, kemudian kalau sifat kimia apa? Sifat kimia adalah kesanggupan suatu zat untuk mengadakan reaksi kimia sehingga terjadi perubahan. Nah, sifat kimia ini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu apakah zat tersebut ini mudah terbakar, yang kedua mudah membusuk, yang ketiga mudah berkarat. Nah, yang keempat ini sifatnya apakah dia beracun atau tidak. Nah, kayak misalnya kita punya dua ya, gas, wujudnya gas dengan cair. Nah, yang mana yang paling mudah terbakar? Yang paling mudah terbakar atau yang paling mudah bereaksi dengan oksigen yaitu adalah tadi wujudnya gas ya. Kalau cair kan dia tidak mudah terbakar. Nah, kemudian bagaimana dia, apakah dia mudah membusuk atau enggak? Nah, kayak misalnya barang-barang yang organik, nah biasanya itu dia mudah sekali untuk membusuk. Nah, yang ketiga, apakah dia mudah berkarat atau tidak? Nah, misalnya kalau kita punya besi sama emas, nah mana yang lebih duluan berkarat? Nah, pasti jawabannya adalah besi ya. Yang ketiga, dia beracun atau tidak, dia bersifat toksik atau tidak. Nah, toksik itu banyak ya, contohnya seperti salah satunya itu adalah merkuri ya. Jadi merkuri itu adalah racun untuk tubuh manusia. Oke, selanjutnya yaitu adalah yang ketiga, macam-macam materi. Nah, materi ini memiliki macam-macamnya. Yang pertama yaitu ada unsur, yang kedua yaitu adalah senyawa, yang ketiga yaitu adalah campuran. Nah, dari unsur dulu. Nah, unsur ini yang paling sederhana ya. Jadi, unsur adalah zat kimia yang tidak dapat diuraikan menjadi zat-zat yang lebih sederhana dengan reaksi kimia. Jadi dia udah yang paling sederhana, yang paling simpel, yang paling kecil. Nah, itu adalah unsur ya.
berdasarkan sifat dari unsur, suatu unsur itu dibagi menjadi 3. Nah, jadi ada unsur logam, unsur non logam, dan ada unsur semi logam. Unsur logam adalah unsur yang memiliki sifat mengkilat serta dapat menjadi penghantar listrik dan panas yang baik. Unsur non-logam merupakan unsur dalam bentuk padat bersifat rapuh sehingga tidak elastis dan tidak dapat mengantarkan listrik. Sedangkan unsur semi-logam, nah dia adalah memiliki sifat logam dan non-logam. Jadi dia antara peralihan antara logam dengan non-logam ya. Jadi dia tengah-tengah. Jadi mempunyai sifat logam sedikit dan juga mempunyai sifat non-logam yang sedikit. Nah, di antara ketiga unsur tersebut yang bersifat konduktor yaitu adalah unsur logam. Sedangkan untuk unsur non-logam dia bersifat isolator dan untuk semi logam dia bersifat semi konduktor. Nah, unsur-unsur logam itu contohnya apa? Ada unsur besi, ada unsur seng, ada unsur nikel, kobalt. Nah, itu adalah unsur-unsur logam. Nah, unsur-unsur non logam seperti apa? Ada unsur ada unsur hidrogen, argon, helium. Nah, kayak gitu ya. Oke, lanjut yang ketiga yaitu yang kedua yaitu adalah senyawa. Nah, senyawa ini dia lebih kompleks lagi dibandingkan unsur. Ya, jadi dia nih ukurannya juga lebih besar dibandingkan unsur tadi ya. Nah, senyawa dalam ilmu pengetahuan alam berarti adalah zat kimia murni yang terdiri dari beberapa unsur dan dapat diuraikan menjadi unsur-unsur pembentuknya berdasarkan reaksi kimia. Nah, kalau misalnya tadi si unsur-unsur tadi bergabung, maka dia akan membentuk suatu senyawa gitu. Jadi yang paling rendah itu unsur, kemudian ketika unsur bergabung dia akan membentuk suatu senyawa. Nah, contoh dari senyawa ini apa? Contohnya yang pertama yaitu adalah air. Air itu punya rumus kimia adalah H2O. Di situ ada dua unsur, ada unsur hidrogen dan ada unsur oksigen. Yang kedua itu ada kalsium karbonat. Nah, rumus kimianya CaCO3. Nah, di situ ada 3 unsur. Yang pertama unsur kalsium, yang kedua unsur karbon, yang ketiga unsur oksigen. Nah, kemudian yang ketiga di situ ada aspirin. Aspirin rumus kimianya C9H8O4. Itu ada unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Ada magnesium klorida, MgCl2, magnesium dan klor. Soda kue ada 4 unsur, natrium, hidrogen, karbon dan oksigen. Natrium hidroksida ada 2 unsur, ada 3 unsur, natrium, oksigen dan hidrogen. Nah, ada sukrosa. Sukrosa ini gula ya, pemanis. C12H12O11. Nah, jadi unsur itu dituliskan dengan huruf besar kapital. Jika dia terdiri dari 2 huruf, maka huruf yang keduanya itu harus ditulis dengan huruf kecil ya. Jadi dia kalau dia terdiri hanya 1 huruf, dia harus ditulis besar dengan huruf kapital. Nah, jadi disingkat ya hidrogen. Hidrogen itu lambang unsurnya adalah H. Oksigen itu lambang unsurnya O. Karbon itu lambang unsurnya C gitu. Nah, seperti itu yang umum-umumnya ya. Yang ketiga yaitu adalah campuran. Nah, jadi dia lebih kompleks lagi dibandingkan unsur dan senyawa. Nah, campuran ini adalah gabungan dari beberapa senyawa ya yang membentuk suatu campuran. Nah, campuran ini nanti dibagi menjadi 2, ada campuran yang homogen dan ada campuran yang heterogen. Oke, lanjut untuk yang ketiga kita akan bahas mengenai macam-macam perubahan materi. Nah, jadi perubahan materi ini dibagi menjadi 2, yaitu ada perubahan fisika dan ada perubahan kimia ya. Nah, kita mulai dulu dari yang perubahan fisika. Nah, perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak menghasilkan zat baru dan bersifat sementara.
Suatu zat atau materi diketahui mengalami perubahan fisika apabila zat yang dihasilkan dapat kembali ke bentuk semula. Sifat zat tidak mengalami perubahan. Perubahan fisika ini terjadi pada wujudnya dan bukan pada sifatnya ya. Nah, jenis-jenis perubahan fisika yang pertama yaitu adalah perubahan bentuk zat. Yang kedua yaitu adalah perubahan ukuran zat. Yang ketiga perubahan volume. Nah, yang keempat ini adalah perubahan wujud zat ya. Nah, untuk perubahan bentuk zat dulu. Zat atau materi dapat mengalami perubahan bentuk apabila dipukul, dipotong, diremas. Nah, contohnya misalnya kamu ingin memotong kayu ya. Jadi ketika kamu memotong kayu, si kayu ini tidak berubah ya sifat kayunya ya. Tidak, misalnya kamu potong dia tidak berubah menjadi kayunya jadi lentur, enggak ya. Jadi sama, sifatnya sama. Cuma ukurannya aja yang berubah. Ketika kamu potong, dia akan jadi lebih kecil-kecil tapi tidak merubah sifat zat itu sendiri. Nah, yang kedua yaitu perubahan ukuran zat. Nah, zat mengalami perubahan ukuran zat dari besar menjadi kecil. Nah, misalnya yaitu terlihat pada proses penumbukan biji kopi, pembuatan tepung beras ya, dan lain-lain. Nah, misalnya kayak tadi kamu punya Hmm, kamu punya biji kopi. Nah, kemudian ketika kamu ingin minum kopi kan biji kopinya itu harus dihalusin dulu ya, harus ditumbuk dulu kan. Nggak mungkin kita minum dengan biji yang besar-besar. Nah, ketika kamu ingin menumbuknya atau menghaluskannya kan dia akan berubah ukuran. Nah, dia akan menjadi berubah ukuran yang tadinya besar kemudian berubah menjadi lebih kecil-kecil. Tapi dia tidak mengubah sifat zat itu sendiri. Oke, selanjutnya yang itu adalah perubahan volume. Nah, perubahan volume ini disebabkan oleh penyusutan materi karena dingin atau pemuaian jika dia dipanaskan. Nah, misalnya contoh pemuaian itu adalah yang paling real itu adalah pada jalanan kereta api ya. Kamu tahu kenapa jalan kereta api itu, rel kereta api itu dibuatnya memang selalu renggang-renggang ya, tidak dirapatkan satu dengan yang lainnya, karena si besi ini ketika dipanaskan maka dia akan memuai. Memuai itu artinya dia berubah volumenya menjadi lebih besar. Nah, ketika misalnya dia terkena sinar matahari, nah jadi masih ada ruang dia untuk menjadi besar. Kalau misalnya kita memasangnya itu rapat-rapat, ketika dia memuai maka akan terjadi pembengkokan nanti antara sambungan relnya. Nah, itu akan sangat bahaya. Oke, misalnya apalagi contohnya kaca jendela ya. Kaca jendela juga sama. Jika untuk pemasangannya itu kita kasih jarak atau space ya. Karena jika tidak dia akan memuai, nanti akan pecah. Atau misalnya balon ya, udara ada di balon. Nah, ketika dia terkena suhu yang dingin maka dia akan menyusut ya, jadi volumenya akan berkurang. Kalau tadi memuai dia volumenya bertambah, kalau menyusut dia volumenya berkurang. Terus yang keempat yaitu adalah perubahan wujud zat. Nah, ini mungkin udah sering banget kamu pelajari waktu di SD juga mungkin sudah pernah. Nanti ada perubahan zat, ada mencair, ada membeku, ada mendidih, ada menguap, ada mengembun dan menyublim ya. Nah, kamu bisa lihat ini di gambarnya, ini ada segitiganya. Nah, di atas itu ada wujudnya gas, padat, sama cair. Nah, kalau dari padat menjadi cair itu adalah mencair. Jika dari cair menjadi padat itu membeku. Jika dari padat menjadi gas itu menyublim. Dari gas menjadi padat itu mengkristal. Dari cair menjadi gas itu adalah menguap. Dari gas menjadi cair itu adalah mengembun ya. Jadi nanti contoh-contohnya apa? Mungkin udah sedikit banyak juga kamu sudah tahu ya. Contoh yang mencair apa, membeku apa, menyublim, mengembun dan menguap itu seperti apa. Nah, selanjutnya yaitu adalah perubahan kimia. Nah, jadi kalau tadi perubahan fisika itu dia hanya bersifat sementara dan bisa kembali ke bentuk semula. Kalau perubahan kimia ini dia bersifat permanen ya.
Jadi perubahan kimia adalah perubahan zat yang menyebabkan terbentuknya zat baru yang sifatnya berbeda dengan sifat zat-zat penyusunnya. Jadi kalau dia berubah, dia akan menghasilkan zat yang baru dan berbeda dengan sifat zat yang sebelumnya. Perubahan kimia ini bersifat permanen atau tidak dapat kembali ke bentuk semula. Perubahan kimia biasanya selalu disertai dengan reaksi kimia. Contohnya, yang pertama itu adalah perkaratan besi. Nah, kalau misalnya besi itu sudah berkarat, kamu tahu kan besi yang berkarat kan biasanya warnanya itu orenan coklatan gitu ya. Nah, ketika misalnya dia sudah berkarat, apakah dia bisa kembali menjadi besi yang utuh? Nah, tidak bisa ya. Jadi ketika dia sudah berkarat, ya sudah, dia akan tidak bisa menjadi besi yang utuh kembali. Terus yang kedua itu ada susu yang membusuk. Nah, ketika susu itu membusuk, maka tidak bisa lagi menjadi susu yang seperti dulu yang ya, karena mungkin rasanya juga pasti akan berbeda. Susu yang belum membusuk itu rasanya manis, tapi ketika dia sudah membusuk, maka dia akan ada rasa asam-asamnya ya. Terus selanjutnya ada nasi yang berjamur ya. Sama, nasi yang berjamur juga kalau dia sudah berjamur ya udah membusuk, berarti tidak bisa dimakan lagi dan pasti akan berubah. Terus yang keempat di sini ada contohnya, itu adalah fotosintesis pada tumbuhan. Nah, jadi fotosintesis pada tumbuhan itu adalah proses pembentukan makanan pada tumbuhan hijau yang memiliki klorofil. Yang terakhir yaitu adalah proses pembakaran kayu. Nah, ketika kamu punya kayu dan kamu bakar, maka kayu itu tidak akan bisa kembali ke bentuk semula ya. Dia akan membentuk zat baru, yaitu adalah arang.